Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, NIM 18 12 1601. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 8. Dan 3 rekan saya yaitu Nida Khairunisa, Nurul Dwi Ningrum, dan Nijmah Nurul Wahidah. Kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Pembelajaran Tematik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik mempunyai 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, bahwa peserta didik itu mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya, walaupun bersifat evolusionis. 2. Landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. 3. Landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nijmah Nurul Wahidah. Materi selanjutnya tentang rambu-rambu pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, ada pembelajaran tematik berdasarkan pada satu tema tertentu. Nah, misalkan ketika kita merencanakan pembelajaran tematik, maka kita akan menentukan tema tertentu seperti tema tentang lingkungan anak didik. Nah, yang kedua, sehubungan dengan pembelajaran tematik, berangkat dari satu tema dengan pandangan dari berbagai perspektif, maka dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar dari berbagai kompetensi yang ada dalam silabus, baik dari segi konten atau dari segi waktu. Nah, dari segi konten, kalau dari segi konten, itu materi pembelajaran tematik bisa mengakomodasi berbagai materi dari berbagai mata pelajaran, dan dari segi waktu pembelajaran tematik dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, materi itu tersebar dalam beberapa semester ganjil dan semester genap dalam kelas yang sama. Nah, dengan demikian, pembelajaran tema tidak dapat dilaksanakan dengan lintas semester pada kelas yang sama. Terus yang ketiga, ada pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Dalam suatu pembelajaran tematik tidak harus dicapai semuanya. Nah, dimungkinkan kompetensi dasar yang tersisa dirancang kembali pada pembelajaran tematik yang lain. Bahkan kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat dipelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Selanjutnya, ada pembelajaran tematik yang biasanya dilaksanakan pada kelas awal. Titik tolaknya adalah pencapaian kompetensi membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Terus, selanjutnya, sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik yang menekankan pada pengalaman, maka setiap pelaksanaan pembelajaran tematik selalu mempergunakan sumber belajar yang konkret atau berupa alat peraga yang bisa diserap oleh anak didik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah itu disesuaikan dengan karakteristik anak didik seperti minat, lingkungan, dan daerah setempat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan tema sebagai berikut. Nah, ada 4 prinsip pemilihan tema. Yang pertama itu ada kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan keinsidentalan. Nah, yang pertama, kedekatan. Artinya itu tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak
sampai tema yang semakin jauh dari kehidupan anak. Terus yang selanjutnya yang kedua, kesederhanaan. Nah, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang sederhana sampai ke tema yang lebih rumit bagi anak. Terus yang ketiga, kemenarikan. Nah, ini sih yang paling disukai oleh anak ya. Artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang menarik minat anak kepada tema-tema yang kurang menarik minat. Ya kan, misalkan anak tuh lebih menarik apabila tema itu menyenangkan gitu ya. Terus yang terakhir ada keinsidentalan. Artinya itu peristiwa atau kejadian di sekitar anak atau di sekolah yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung hendaknya dimasukkan dalam pembelajaran walaupun tidak sesuai dengan tema yang dipilih pada hari itu. Materi yang selanjutnya yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, ruang lingkup pembelajaran tematik. Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi seluruh aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, perkembangan intelijensi, perkembangan bahasa, perkembangan moral dan agama. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Nah, kenapa kegiatan pembelajaran anak harus dilakukan dengan kegiatan tematik? Karena dengan pemilihan tema-tema tersebut dapat membangun dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, oleh sebab itu, gurulah yang harus berperan aktif dalam pembelajaran untuk anak. Sekian dari saya. Lanjut ke pembahasan yang akan dibahas oleh Nida Hairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan implikasi. Yang pertama yaitu ada implementasi pembelajaran tematik. Apa sih implementasi pembelajaran tematik itu? Implementasi pembelajaran tematik ini diimplementasikan di sekolah. Akan ada beberapa implikasi bagi guru, sarana dan prasarana, dan pengaturan ruangan. Yaitu yang pertama, guru akan dituntut untuk lebih kreatif. Yang kedua, siswa harus mengikuti proses. Yang ketiga, yaitu pelajaran tematik memerlukan sarana dan prasarana yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu implikasi model pembelajaran tematik. Implikasi ini terbagi menjadi 5 implikasi. Yang pertama, implikasi bagi guru. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, dan sumber belajar dan media. Terus yang keempat yaitu implikasi terhadap pengaturan ruangan, dan yang terakhir yaitu implikasi terhadap pemilihan metode. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.